Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yulisa Fitri, NIM 2315 31661, Prodi 5 MPIB. Baiklah, saya di sini menjelaskan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Ada 6 materi, yaitu materi pertama judulnya Konsep Dasar Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Manajemen dalam lembaga pendidikan Islam merupakan proses mengatur, mengelola, dan mengarahkan seluruh sumber daya lembaga secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Definisi manajemen dari berbagai ahli memiliki inti yang sama, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama orang lain. Manajemen pendidikan Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari manajemen umum, yaitu penekanan pada nilai amanah, keadilan, musyawarah, keikhlasan, serta akhlak sebagai dasar setiap aktivitas manajerial. Proses manajemen meliputi 4 tahapan utama, yaitu yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, keempat pengawasan. Manajemen lembaga pendidikan Islam bersifat siklus, di mana hasil evaluasi menjadi dasar untuk perencanaan berikutnya agar lembaga tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai Islam. Penerapan fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam harus sesuai prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, perencanaan yang matang sebagai bentuk ikhtiar. Kedua, pengorganisasian yang menempatkan seseorang sesuai kompetensi. Ketiga, penggerakan yang menekankan motivasi, akhlak, dan keteladanan. Keempat, pengawasan yang konstruksi efisien serta menjamin kepatuhan terhadap syariat. Prinsip-prinsip utama manajemen pendidikan Islam menurut para pakar mencakup ikhlas, jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis, dan fleksibel sebagai landasan pengelolaan lembaga. Materi yang kedua tentang desain pengembangan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah institusi yang berfungsi melaksanakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam, dengan tujuan tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga membentuk akhlak, spiritualitas, dan kecerdasan peserta didik. Tujuan utama lembaga pendidikan Islam adalah mencetak generasi muslim yang beriman, berilmu, dan beramal soleh sesuai dengan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menekankan pentingnya iman dan ilmu sebagai pilar kemuliaan manusia. Fungsi lembaga pendidikan Islam mencakup fungsi spiritual, fungsi intelektual, dan fungsi sosial. Desain pengembangan lembaga pendidikan Islam harus mencakup restrukturisasi kurikulum, penguatan manajemen, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi sarana prasarana dengan tetap berlandaskan integrasi nilai Islam dan modernitas. Prinsip-prinsip pengembangan lembaga pendidikan Islam meliputi orientasi nilai Al-Quran dan Sunnah, peningkatan kualitas, kemampuan adaptif terhadap perubahan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam meliputi yang pertama, pengembangan kurikulum integratif antara ilmu agama dan umum. 2. Penguatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi. 3. Pemanfaatan teknologi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Keempat, manajemen profesional berbasis perencanaan strategis dan kualitas. Dan yang terakhir, pengembangan kemitraan dengan lembaga pemerintahan, swasta, dan internasional. Faktor penentu keberhasilan lembaga pendidikan Islam antara lain kepemimpinan visioner, kecukupan dana, partisipasi masyarakat, kualitas SDM, serta sistem evaluasi yang terstruktur. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam meliputi pengaruh globalisasi, persaingan lembaga, keterbatasan sarana, serta kesenjangan mutu SDM antara wilayah. Model desain pengembangan lembaga pendidikan Islam terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, perencanaan, kedua, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Pendekatan Islamik strategis, planning model,
menjadi model ideal karena mengintegrasikan nilai syariah dalam bentuk aspek manajemen sehingga pengembangan lembaga tetap sesuai nilai Islam sekaligus relevan dengan kebutuhan modern. Materi ketiga tentang konsep manajemen kurikulum lembaga pendidikan Islam. Manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam bersifat religius dan pragmatis, yakni mengutamakan ilmu agama serta manfaat ilmu untuk kehidupan dunia akhirat. Manajemen kurikulum harus selaras dengan MBS dan KTSP, memberi otonomi kepada sekolah namun tetap mengikuti kebijakan nasional. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Faktor keberhasilan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh guru, kepala sekolah, sarana prasarana, dan dukungan orang tua. Perencanaan manajemen kurikulum lembaga pendidikan. Yang pertama, perencanaan kurikulum cakup 3 bidang, yaitu tujuan, materi, dan tata kelola lembaga. 2. Terdapat 3 jenis perencanaan: perencanaan strategis, perencanaan program, perencanaan kegiatan. Materi terakhir tentang konsep manajemen sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam. Konsep manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana prasarana bertujuan mengoptimalkan fasilitas pendidikan agar mendukung proses belajar secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sarana prasarana sekolah Islam harus menciptakan lingkungan religius yang bersih, nyaman, dan sesuai nilai-nilai keislaman. Jenis dan bentuk sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan langsung dalam pembelajaran seperti alat belajar, alat peraga, media pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Kedua, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang menunjang secara tidak langsung seperti gedung, ruang kelas, kantor, musola, parkir, jalan akses, dan lapangan. 3. Sarana dan prasarana saling melengkapi dan kualitas pembelajaran sangat bergantung pada ketersediaan keduanya. Pengelolaan dilakukan melalui langkah sistematis agar fasilitas tersedia, terawasi, dan digunakan optimal. Tahapannya meliputi yang pertama perencanaan, kedua pengadaan, ketiga inventarisasi, keempat pemanfaatan, kelima pemeliharaan, keenam pengawasan dan evaluasi, yang terakhir penghapusan. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.